The MV Cougar S Alaska. Kapal bejana Cougar Singapura digunakan untuk mengangkut mobil dari Jepang ke Amerika Utara. Pada tahun 2005, itu mencatat rekor untuk mobil dan muatan terbanyak dari sebuah kapal di Kanada. Setahun kemudian, Cougar S membawa 4.812 mobil baru. Sekitar 97% diantaranya adalah Mazda, yang mana secara total muatan tersebut bernilai 117 juta dolar. Well, selama pertukaran ballast water atau air yang membuat perahu tetap seimbang dan stabil, Cougar S akan miring 60 derajat dan terlihat seperti ini. 23 awak kapal diselamatkan oleh penjaga pantai Amerika Serikat dan pengawal nasional udara Alaska. Sayangnya, mobil-mobil yang diangkut tidak bisa diselamatkan setelah diuji keamanannya, sehingga kejadian ini cukup menjadi mimpi buruk bagi perusahaan Mazda. Costa Concordia, Italia. Costa Concordia adalah kapal pesiar indah yang menelan biaya sekitar 500 juta dolar. Pelayaran perdananya yakni pada 29 Juni 2006 dan bahkan 6 tahun kemudian Costa Concordia terlibat dalam kecelakaan tragis di lepas pantai Isola del Giglio. 32 orang kehilangan nyawa mereka karena hukum maritim internasional tidak diikuti. Semua penumpang seharusnya dievakuasi dalam waktu 30 menit, tetapi butuh lebih dari 6 jam untuk menyelesaikan evakuasi. Bermula ketika Concordia menabrak batu yang menyebabkan semua listrik padam. Kemudian kapal menuju ke arah pantai dan berguling ke sisi kanan. Setelah operasi penyelamatan selesai, tiba saatnya untuk mencari tahu apa yang bisa diselamatkan dari kapal. Smith International, sebuah perusahaan penyelamatan, menilai bahwa tindakan terbaik adalah penghapusan total kapal sebagai kerugian konstruktif. Mereka dikontrak untuk membersihkan bahan bakar dari kapal pada tahun 2013. Kapal akhirnya dibawa kembali ke posisi vertikal dengan biaya penyelamatan mencapai 799 juta dolar. Pada tahun 2014, kapal itu diapungkan kembali dan disiapkan untuk proses penarikan dengan total biaya naik menjadi 2 miliar dolar. Pada Juli 2017, bagian terakhir dari Costa Concordia telah diambil dan didaur ulang. MV Baltic S Belanda. Karena kita telah berbicara tentang mobil dan kapal, mari kita lihat kasus MV Baltic S. Diciptakan pada tahun 2007, kapal ini tidak memiliki karir yang baik dan lama. Pada tahun 2012, kapal bertabrakan dengan kapal kontainer Corvus J. Kecelakaan ini terjadi 40 km jauhnya dari kota daerah pantai di Rotterdam. Diyakini kecelakaan disebabkan oleh kesalahan manusia dan dalam waktu 15 menit kapal Baltic S tenggelam ke dasar perairan dangkal di Laut Utara. Proses pencarian dan penyelamatan hanya berlangsung sehari akibat cuaca bersalju dan gelombang besar. Artinya mereka tidak mungkin bertahan di lautan. Kapal Baltic sendiri tenggelam di air setinggi 35 meter dengan 140.000 galon bahan bakar tersisa di dalamnya. Pada tahun 2014, semua bahan bakar dari Baltic S berhasil dibersihkan dan tubuh kapal harus dipisahkan menjadi 8 bagian agar aman untuk diangkat dan dikeluarkan dari dasar lautan. Passabolker MV Drake Australia.
Bayangkan kalian menjalani kehidupan tenang dan menyenangkan di Newcastle, Australia. Kemudian di suatu pagi terbangun dengan pemandangan aneh seperti ini di pantai kalian. Bernama Pasabolker, MV Drake adalah kapal pengangkut yang kandas di pantai Australia pada bulan Juni 2007. Penyebab insiden ini bukan hanya kesalahan manusia, tetapi juga akibat badai besar yang terjadi di laut. Setelah semua kapal diperintahkan untuk bergerak ke laut karena badai yang datang, Pasa dan 10 kapal lainnya menolak hal tersebut dan memutuskan untuk tetap tinggal di posisi mereka sebelumnya. 22 anggota awak kapal semuanya selamat dan tidak ada kargo yang hilang atau rusak karena saat itu kapal sedang menunggu untuk dimuat dengan 58.000 ton batu bara. Kapal terdampar ini benar-benar meningkatkan pariwisata daerah karena setiap hari kalian dapat melihat pemandangan yang gila ini. Tentu saja seseorang juga mencoba menjual kapal di eBay dengan menawarkan harga awal 16 juta dolar. Rencana untuk mengapungkan kembali kapal tersebut sederhana, hanya menggunakan jangkar yang diletakkan di laut untuk memandu kapal atau menyeretnya keluar dari pantai. Kapal akhirnya kembali ke lautan dengan biaya nominal 1,8 juta dolar. MV Rina Selandia Baru. MV Rina adalah kapal kontainer dengan kapasitas untuk 30.351 kontainer yang dapat mengangkut semua jenis barang transfer. Pada Oktober 2011, MV Rina kandas di karangan Astrolabe dekat Bay of Plenty di Selandia Baru. Kejadian ini sudah berdampak sangat buruk bagi lingkungan dan terumbu karang, tetapi keadaan menjadi lebih buruk ketika MV Rina mengalami kebocoran minyak. Karena cuaca buruk, 20 awak dievakuasi dan beberapa hari kemudian tumpahan minyak tersebut dinyatakan sebagai bencana lingkungan maritim terburuk di Selandia Baru. Kapal Rina bertahan pada kemiringan 20 derajat dan 88 kontainer kargo pun jatuh ke laut. Pada Januari 2012, kapal akhirnya menyerahkan diri ke laut dan pecah. Pada tahun 2014, 77% kargo telah dipindahkan dan bagian penting kapal pun diselamatkan. Pemilik kapal akhirnya memutuskan untuk meninggalkan sisa reruntuhan dengan ketentuan bahwa mereka harus membayar biaya pembersihan yang sedang berlangsung dan kerusakan yang telah dilakukan kapal tersebut terhadap lingkungan lokal. Deepwater Horizon Rig Amerika Serikat. Mari kita menjauh dari kapal sejenak dan rekap bencana lingkungan terburuk dalam sejarah maritim. Deepwater Horizon adalah unit pengeboran lepas pantai selular semi-submersible yang digunakan untuk mengekstraksi minyak dari laut dalam. Itu tidak berakhir dengan baik sama sekali. Deepwater Horizon saat itu sedang mengebor sumur eksplorasi di Teluk Meksiko pada kedalaman mencapai 5,6 km di bawah permukaan laut dan 1,6 km di bawah air. Pada tanggal 20 April 2010, metana bertekanan tinggi naik ke rig pengeboran dan meledak di permukaan. Dari 126 anggota awak kapal, 94 berhasil keluar hidup-hidup karena misi penyelamatan bergerak cepat. Setelah ledakan, banyak orang berharap ini adalah akhir dari cerita tersebut. Tetapi sayangnya, tumpahan berikutnya dari 4,9 juta barel minyak mengakibatkan dampak pada lingkungan yang dahsyat. Dan total area yang terkena dampaknya diperkirakan 180.000 km persegi. Pada tahun 2013, 2.100 ton material yang terkena minyak dibersihkan di Louisiana.
Diyakini bahwa batangan tar dan tambalan minyak yang berukuran kecil dapat terlihat hingga hari ini.